Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD, dengan NPM 0321011347. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pelajaran. Ini merupakan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, dalam hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pembelajaran, terdapat ada 7 aspek. Pertama, hubungan perkembangan intelektual dengan pembelajaran. Yang kedua, hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Yang ketiga, hubungan perkembangan emosi dengan pembelajaran. Keempat, hubungan perkembangan sosial dengan pembelajaran. Kelima, hubungan perkembangan kesadaran beragama dengan pembelajaran. Yang keenam, hubungan perkembangan fisik dengan pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil observasi. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini adalah hubungan perkembangan intelektual dengan pembelajaran. Kemampuan intelektual yang dapat diberikan adalah dasar-dasar keilmuan seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta bisa juga diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang manusia, hewan, lingkungan, alam sekitarnya. Pada masa ini, baik sekali dilatih untuk menghafal, menghitung, syair, dan konsep-konsep atau istilah-istilah yang berkaitan dengan mata pelajaran. Untuk mengembangkan daya nalarnya dilatih mengungkapkan pendapat, gagasan, atau penilaiannya terhadap berbagai hal, baik yang dialaminya maupun yang terjadi di lingkungannya. Misalnya, yang berkaitan dengan materi pelajaran, yaitu tata tertib sekolah, kedua pergaulan yang baik dengan teman sebaya atau orang lain, terus masalah kebersihan dan kesehatan, masalah kemacetan lalu lintas, ataupun masalah banjir. Nah, kemampuan siswa dapat dikembangkan oleh guru dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan komentar atau pendapatnya tentang materi pelajaran yang dibacanya atau materi yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir siswa, guru dapat menerapkan pendapat dari Jones et al. Tentang core thinking skills, yaitu yang pertama itu mengasah ketajaman panca indera untuk menerima semua informasi dari luar. Kedua, melaksanakan persepsi dan perhatian untuk menampung informasi. Ketiga, mengevaluasi, melakukan penilaian. Keempat, menyimpulkan, menduga, dan elaborasi. Kelima, menginformasi para pres dengan kata-kata sendiri. Keenam, mengidentifikasi ciri penting. Ketujuh, menguruskan, membedakan, dan mengelompokkan. Kedelapan, mengingat dengan strategi antara lain pengulangan, memberi makna, membuat catatan, melakukan asosiasi pengalaman sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada poin kedua, yaitu hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu pertama, proses jadi matang. Dengan kata lain, anak itu menjadi matang untuk berkata-kata, maksudnya dia sudah bisa berkata-kata. Yang kedua itu proses belajar. Anak itu dapat mempelajari bahasa lain dengan jalan mengimitasi atau dia itu meniru atau mengucapkan kata-kata yang didengarnya dari orang lain. Nah, kedua proses ini berlangsung sejak masa kanak-kanak, sehingga pada usia sekolah dasar itu ia sudah sampai pada tingkat dapat membuat kalimat yang lebih sempurna, dapat membuat kalimat majemuk, dapat menyusun dan mengajukan pertanyaan. Nah, pemberian pelajaran bahasa di sekolah berguna agar peserta didik dapat menguasai, mempergunakannya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, terus menyatakan isi hatinya atau menyatakan isi perasaannya atau menyatakan isi pikirannya.
Nah, itulah hubungan perkembangan bahasa dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan perkembangan emosi dengan pembelajaran. Pada usia ini, kebanyakan anak mengambil tindakan dengan emosi secara kasar. Hal ini itu bisa mereka lakukan dengan teman-teman sebayanya. Biasanya hal ini tuh sebenarnya bisa terjadi atau tidak terpengaruh pada lingkungan keluarga, namun dalam lingkungan sekolah pembelajaran. Untuk mengatasi keadaan seperti ini, bisa dilakukan oleh seorang guru dengan menciptakan suasana proses belajar yang menyenangkan atau belajar dengan suasana yang kondusif. Nah, suasana belajar yang kondusif itu seperti guru itu dapat mengembangkan suasana kelas yang bebas dari ketegangan. Terus memperlakukan siswa itu sebagai siswa yang mempunyai harga diri. Kemudian memberikan nilai secara adil dan objektif, terus dapat menciptakan kondisi kelas yang tertib, bersih, dan sehat. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu dan belajar siswa. Apabila emosi positif yang ada pada diri siswa, proses belajar akan berjalan dengan baik. Misalnya, siswa dapat memperhatikan penjelasan dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika keadaan emosinya tidak baik, maka dia tidak akan mendengarkan apa yang diucapkan oleh gurunya. Nah, itulah pengertian dari hubungan perkembangan emosi dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan perkembangan sosial dengan pembelajaran. Kemampuan berinteraksi seorang anak dengan lingkungan tempat mereka belajar akan membawa kemudahan bagi mereka untuk menerima pelajaran. Nah, misalnya dalam mengerjakan tugas dari sekolah, mereka sudah dapat berusaha sendiri-sendiri ataupun dengan membentuk suatu kelompok. Dan itulah hubungan perkembangan sosial dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan perkembangan kesadaran beragama dengan pembelajaran. Kesadaran beragama merupakan hal yang sangat penting ada pada diri anak usia ini, karena bisa sebagai pengontrol mereka dalam menentukan tingkah laku yang baik yang harus mereka lakukan sebagai pegangan dalam menghadapi goncangan yang bisa terjadi pada usia remaja. Kemampuan mereka dalam memilih sikap yang baik itu merupakan awal untuk membiasakan bertingkah laku yang benar. Dengan demikian, mereka akan mudah untuk diterima dalam kelompok belajarnya. Hal yang dapat dilakukan seorang guru selain memberikan pendidikan materi tentang agama, seorang guru itu hendaknya dapat menonjolkan sikap-sikap yang baik dan mengusahakan untuk tidak memperlihatkan sikap-sikap yang kurang baik. Nah, itulah hubungan perkembangan kesadaran beragama dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan perkembangan fisik dengan pembelajaran. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Nah, perkembangan motorik ini itu sangat mendasar bagi belajar keterampilan yang sangat menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Biasanya itu pada usia sekolah dasar kematangan perkembangan motorik umumnya telah tercapai. Nah, oleh karena itu mereka sudah siap menerima pelajaran keterampilan. Untuk memfasilitasi perkembangan motorik atau keterampilan peserta didik, maka pihak sekolah perlu menyiapkan guru khusus untuk mengajar. Biasanya itu untuk mengajar olahraga atau kesenian. Misalnya sarana prasarananya itu seperti lapangan untuk memfasilitasi olahraga dan kesenian. Nah, itulah hubungan perkembangan fisik dengan pembelajaran. Nah, yang terakhir itu hasil observasi. Pada usia ini anak itu lebih suka bermain
Oleh sebab itu kebanyakan waktunya mereka habiskan dengan cara berkumpul dengan teman sebayanya. Tetapi hal ini tuh bagus loh untuk perkembangan individu pada anak itu, pada individu setiap anak gitu. Dengan berkumpul bersama teman-temannya akan menambah pengetahuan melalui pengalaman yang telah dilaluinya, melalui permainan yang mereka mainkan. Pengetahuan mereka itu akan bertambah. Kemudian di sekolah itu mereka mengerjakan tugas secara bersama-sama, misalnya pada waktu membersihkan lingkungan sekolah, terutama piket kelas. Tapi jika ada anak yang tidak ingin mengerjakan itu, tidak ingin berpartisipasi, maka gurulah yang harus turun tangan. Ya, guru harus mengatasinya. Terus namun hal yang sangat menarik dari anak usia ini tuh kemampuan mereka dalam menghafal itu sangat bagus. Kemampuan mereka dalam menghafal tetapi kurang dalam memaknai apa yang mereka hafalkan. Kayak cepat hafal cepat lupa gitu deh. Kayak umpama nih, guru memberi mereka materi, terus mereka tuh cepat hafal materi tersebut tetapi dalam memaknainya itu kurang. Ya gitu. Jadi kalau umpama pelajarannya sudah berakhir, pelajaran ini tuh sudah berakhir, maka materi dari pelajaran itu yang mereka kuasai tadi itu tiba-tiba hilang aja gitu. Ya makanya itu cepat ingat dan cepat lupa. Kemudian dengan luasnya pergaulan, anak akan menjadi lebih aktif, terus santai dalam menerima pelajaran, dan yang paling penting itu mereka tuh lebih mudah fokus pada materi yang diberikan oleh guru. Kalau sebaliknya itu kalau anak itu kurang pergaulan, maka akan menimbulkan ketegangan pada proses belajar. Kayak tegang aja gitu, takut aja dengan proses belajar. Terus kurang fokusnya kepada materi yang disampaikan guru. Terus kayak nanti tuh timbul rasa was-was, rasa takut salah, rasa takut nanti kita ditertawai gitu. Itu tuh pasti ada dalam diri anak yang kalau dia tuh kurang pergaulan, dan mereka tuh pasti kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. Kalau kurang aktif, kurang fokus dalam mengikuti pelajaran, terus di dalam kelas itu mereka jadi tegang gitu. Terus muncullah was-was yang rasa takut salah, rasa takut ditertawakan dan sebagainya. Dan sekian pembahasan yang telah saya bawakan, dan itulah pembahasan hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pelajaran. Nah, itulah pembahasan dari hubungan antara aspek perkembangan siswa dengan pelajaran. Dan semoga pembahasan tadi dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat ini, dan bermanfaat bagi saya juga. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.